kau bisa, itu yang kau butuhkan. Tak akan ada inilah tantangan, itu yang mengasamu pada kemenangan. Keberhasilan tak terjadi begitu saja, itu karena pilihan. Oh, bangkitlah teman, perjuangkan mimpimu. Tak akan ada kemajuan tanpa tindakan perubahan. Hidup kita hanyalah untuk sekali, jadikanlah itu sangat berarti untuk dijalani. Satu lagi, segera Anda saksikan acara yang menggugah inspirasi hadir ke hadapan Anda. Halo Nusantara, kita sambut pembicara nomor 1 Indonesia, Tung Desem Waringin. Wow, hidup hanya sekali. Hiduplah dengan dahsyat. Tepuk tangan Bapak Ibu. Berikan tos kanan kiri, katakan Anda dahsyat, Anda dahsyat. Silakan duduk sambil katakan saya mbahnya dahsyat. Wow, kali ini kita kedatangan tamu spesial Bapak Ibu, datang jauh-jauh. Beliau adalah orang yang punya event organizer terbesar di dunia. Jadi punya cabang di London Bapak Ibu, punya cabang di Barcelona, punya di Madrid, di Amerika Bapak Ibu, di seluruh dunia dia punya cabang. Nah, ini adalah rekan dan partner saya yang membuat Tung Desem Waringin juga berubah, Mr. Richard Tan. Kasih tepuk tangan dong Bapak Ibu. Dari Singapura, Richard Tan. Thank you for coming, thank you for coming. Nih, jadi menyempatkan diri Bapak Ibu. Kemarin pada waktu saya bilang, wow sekarang kamu show TV ya, saya harus nonton katanya gitu. Dia khusus terbang di sini untuk nonton. Dahsyat? Dahsyat. Nah, sekarang dalam kesempatan ini Bapak Ibu, saya mau share 7 cara bahagia ala Harvard University. Wow, siapa yang mau belajar 7 cara bahagia ala Harvard University ini? Angkat tangan, katakan saya. Ada yang nanya, apa pentingnya Pak bahagia? Gini Bapak Ibu, ada orang tanya, apakah uang bisa memberikan kebahagiaan? Saya tidak tahu jawabannya seperti apa Bapak Ibu. Tapi dari hasil survei dari Harvard Bapak Ibu, dari 275.000 orang dari 5 benua, disurvei lebih dari 200 survei. Dari tahun 60 sampai sekarang Bapak Ibu sudah lebih dari 60 tahun penelitian, banyak sekali digabung Bapak Ibu. Kesimpulannya sederhana, ternyata orang-orang yang bahagia, mereka jauh lebih mudah untuk jadi kaya. Salah satu contohnya hasil surveinya seperti ini. Ada 272 karyawan masuk di satu perusahaan yang sama. Dari perusahaan yang sama ini Bapak Ibu, kemudian pada waktu masuk dites angka kebahagiaannya, disuruh ngukur sendiri 1 sampai 10. Kalau Anda ngaku 8, 9, 10 silakan, ngaku 1, 2, 3 silakan. Dan disuruh ngomong kenapa Anda tidak bahagia, kenapa Anda bahagia. 18 bulan kemudian, ternyata orang-orang yang mengisi skor kebahagiaannya 8, 9, 10, ternyata orang-orang ini Bapak Ibu, nilai prestasinya lebih tinggi, kenaikan gajinya lebih besar, dan tentu saja itu baru 18 bulan. Tidak terbayang Bapak Ibu 20 tahun kemudian kira-kira kemajuan karir orang yang lebih berbahagia ini seperti apa. Dan sekian banyak penelitian menyimpulkan orang-orang yang bahagia lebih panjang umur, lebih sehat Bapak Ibu, dan secara kekayaan mereka lebih mudah. Contohnya, kalau Bapak Ibu punya 2 karyawan, yang satu cembetut, terus yang satu gembira dan antusias. Kira-kira mana yang dinaikkan gaji lebih besar? Gembira. Yang gembira. Yang apa Bapak Ibu? Gembira dan antusias. Nah, 7 resep bahagia ala Harvard University. Ini Bapak Ibu dalam buku Happiness Advantage. Ternyata orang-orang yang happy itu punya advantage. Itu diajarkan oleh Shawn Achor. Shawn Achor adalah profesor doktor yang ngajar mata kuliah kebahagiaan di Harvard Bapak Ibu. Nah, banyak penelitian yang di sana. Ternyata dokter yang bahagia, ternyata mikirnya lebih cepat dan lebih teliti, Bapak Ibu jawabannya lebih banyak benar. Nah ini juga banyak penelitian seperti ini. Ini, sekarang kita mulai dari yang pertama. Siapa yang pengen tahu yang pertama ini apa? Katakan saya. Tolong dicatat, kalau enggak bawa catatan boleh pakai baju sebelah kanannya. Dicoret-coret, ini penting loh, ini Harvard, pelajaran Harvard ini gitu ya.
Nah, ternyata satu Bapak Ibu, setiap buku tentang kebahagiaan tidak pernah lepas Bapak Ibu, always nomor 1 peringkat tertinggi Bapak Ibu, bahagia nomor 1 adalah meditasi. Adalah apa? Meditasi Bapak Ibu, Anda rileks, tenang Bapak Ibu, kalem, kendorkan otot-otot, kemudian Anda bernafas Bapak Ibu. Ada yang fokus nafasnya, jadi sedot, hembus, hanya fokus nafasnya. Ada yang kosong, ada yang fokus suara, ada yang fokus detak jantung. Nafasnya pun macam-macam. Ada yang 4 arah, sedot, tahan, hembuskan, tahan, baru sedot, 4 arah. Ada yang 3 arah, sedot, tahan, hembuskan, sedot lagi. Ada yang 2 arah, sedot, hembuskan. Terserah Bapak Ibu, ternyata pernapasan yang paling benar pada waktu Bapak Ibu sedot, perutnya membesar. Waktu hembuskan, perutnya mengecil. Ini Bapak Ibu. Coba tarik nafas panjang. Hembuskan. Anda boleh fokus suara Bapak Ibu. Panjang sedot. Anda rileks. Ambil waktu Bapak Ibu. Duduk Bapak Ibu, rileks. Boleh nggak sambil tertidur, akhirnya tertidur? Ya silahkan. Boleh saja akhirnya tertidur. Oh, ini seperti ini, ada orang yang sudah mau tertidur. Ayo bangun. Oke, sebentar. Ini belum apa-apa, sudah langsung meditasi mau tidur. Ayo. Tolong tangan kanan ke atas dulu semua. Tangan kanan tolong digoyang-goyangkan. Bangun. Angkat tangan kiri tolong dibalas 5 kali lipat lebih keras. Ya. Kasih tepuk tangan dong, kasih suara. Mari Bu saya rame. Wow. 1 meditasi. Dan ini ternyata betul-betul ilmiah. Jadi ketika dites hormon-hormon kebahagiaan Anda, hormon endorfin, enkafalin, dan 18 hormon yang lainnya Bapak Ibu tentang kebahagiaan keluar ketika Anda meditasi dan Anda rileks. Ini nomor 1. Oke. Berikutnya Bapak Ibu, yang kedua. Ternyata menurut di Harvard University ini, orang-orang yang setting goal, goal. Begitu dia setting goal, akan melakukan hal-hal Bapak Ibu, entah yang dia sukai ataupun apa, baru setting goal aja, Anda sudah happy. Dulu pada waktu saya mau ke Rinjani Bapak Ibu, saya punya goal Bapak Ibu, punya 101 goal, salah satunya naik Gunung Rinjani. Begitu saya baca gini lagi, harus ditulis ulang, dan kemudian direncanakan, goal tanpa time Bapak Ibu, goal tanpa waktu Bapak Ibu, hanya sekedar mimpi belaka. Tapi kalau mimpi Anda dikasih jatah waktunya, mendadak jadi goal. Ketika saya setting goal Bapak Ibu, ternyata memang betul, saya sungguh-sungguh jadi lebih gembira. Kenapa kalau lebih gembira, lebih happy Bapak Ibu? Karena saya bersiap-siap mau ke Rinjani. Lagi beli jamnya, beli begininya, beli sepatunya, beli begini jasnya, dilatih dulu, latihan dulu. Baru mikirin goalnya aja sudah happy. Nah ini. Jadi Anda boleh Bapak Ibu, tapi ada juga Bapak Ibu yang di sini, ini wajah-wajah stres nih, kebanyakan goal katanya nih, ampun Pak, ampun cuman guyon aja lah ya, gitu aja tersinggung aja. Nah ternyata Bapak Ibu ada orang yang keberatan goal. Nah goalnya kalau tidak memungkinkan Bapak Ibu dia tertekan, ya ada juga yang stres karena goalnya. Ambil goal-goal yang kecil-kecil Bapak Ibu yang mengarah ke goal besar, ketika Anda baru setting goal, Anda sudah jauh lebih bahagia. Masuk akal? Tolong tangan kanan ke atas dulu semua. Ayo digoyang-goyangkan tangan kanan, tempel ke dahi saya masuk akal. Das. Nah, ini. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, berbuat kebaikan. Berbuat apa? Kebaikan. Menurut Harvard Bapak Ibu diteliti, ada penelitian Bapak Ibu. Nah, di sini ternyata orang-orang yang berbuat kebaikan kecil aja. Yang di luar kebiasaan. Jadi Anda mendadak bisa nyeberangin orang. Mendadak Bapak Ibu bayarin tol orang di belakangnya. Just do Bapak Ibu yang something yang good Bapak Ibu. Yang di luar kebiasaan Anda. Ternyata Anda melakukan 5 kebaikan kecil aja. Hormon kebahagiaan Anda bertahan 1 minggu. Ini sangat-sangat menarik. Kalau hormon kita bertahan 1 minggu hanya dengan 5 kebaikan. Lalu kalau Anda berbuat banyak kebaikan, tentu saja kita jauh lebih bahagia. Ini Bapak Ibu. Bahkan disarankan kita membuat hari kebahagiaan. Membuat apa? Hari kebahagiaan. Ataupun jurnal kebaikan. Jadi bukan sekali lagi buku kekayaan saja, tapi juga buku kebaikan. Jadi saya sudah berbuat. Misalnya Senin adalah Senin kebaikan. Senin Anda fokus berbuat minimal 5 kebaikan tadi. Seminggu Bapak Ibu Anda dianugerahin oleh yang di atas sana Bapak Ibu hormon kebahagiaan yang kalau Anda ingat ayo ikut saya. Mirip sudah mirip ya. Loh ini kebaikan loh, saya menyebar kebaikan Anda kan gitu ya. Nah berikutnya Bapak Ibu, setelah Anda Bapak Ibu menyebarkan kebaikan. Menyebarkan apa? Kebaikan Bapak Ibu. Kemudian berikutnya adalah lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif. Ini yang keberapa? 4. Keberapa? 4. Anda berada di lingkungan positif.
Kalau lingkungan Anda negatif Bapak Ibu, banyak sekali hormon stres. Ini kalau Anda ketemu dengan orang yang hobinya berkeluh, wah ini susah ini, wah ini berat ini, mohon maaf. Anda mendadak ikut jadi khawatir, ya atau ya? Ya. Anda nonton film terus Bapak Ibu, kalau filmnya ternyata Bapak Ibu isinya hal-hal yang parah, bom-boman, tembak-tembakan, bunuh-bunuhan, nah tentu saja Anda tercekam. Ketika Anda tercekam, hormon kortisol, hormon stres Bapak Ibu, yang menyumbat pembuluh darah Anda jadi lebih kecil-kecil Bapak Ibu. Yang pada masanya di sana berguna, tapi saat ini lebih banyak sengsaranya daripada gunanya. Keluar Bapak Ibu kortisolnya Bapak Ibu. Noradrenalin, adrenalinnya keluar Bapak Ibu. Anda stres Bapak Ibu karena lingkungan Anda Bapak Ibu. Kalau sudah gini ada yang nanya, Pak, lah kalau lingkungan saya membuat saya stres terus gimana? Gampang. Ya ditinggalkan, gitu aja kok repot, gitu ya. Lupa maksud Bapak suruh kawin lagi. Oh, itu ya. Nah Bapak Ibu, ada lingkungan-lingkungan Bapak Ibu yang tidak bisa Anda tinggalkan. Ya sudah, Anda harus menginspirasikan. Anda harus? Siapa yang pulang di sini mau menginspirasikan? Angkat tangan, katakan saya. Ini Bapak Ibu, lingkungan Bapak Ibu, setelah ini keberapa? 5. Nah yang kelima ini Bapak Ibu, satu yang namanya olahraga. Satu yang namanya apa? Olahraga. Ada satu dokter Bapak Ibu dari Jepang meneliti Bapak Ibu yang namanya miracle of endorphin. Ternyata endorfin kita Bapak Ibu, hormon-hormon kebahagiaan kita membuat kita jauh lebih sehat. Nah olahraga, siapa yang pengen tahu yang menurut dokter ini olahraga yang membuat Anda jauh lebih bahagia? Siapa yang mau katakan saya? Tapi sebelumnya saya beritahu ada berita baik untuk orang yang tidak suka olahraga. Berita baiknya begini. Orang yang olahraga over, ternyata Bapak Ibu dibandingkan dengan orang yang tidak olahraga lebih baik. Nah ini wajahnya seneng nih. Ya, senang. Kok gitu udah usah olahraga aja ya. Enggak Bapak Ibu. Tetap kalau olahraganya pas, Nih, contohnya Bapak Ibu, ada orang yang habis ujian. Kalau habis ujian kan under pressure, stres, hormon kortisolnya, hormon stresnya keluar. Disuruh treadmill doang Bapak Ibu 45 menit, dites darahnya Bapak Ibu, yang hormon-hormon stresnya turun 70%. Ini dahsyat luar biasa. Nah, 2 olahraga yang terbaik Bapak Ibu. Tolong tangan kanan begini. Berapa? 2. Satu adalah jalan cepat. Satu jalan? Cepat. Anda jalan cepat Bapak Ibu, kalau Anda kepengen hidup bahagia minimal 5.000 langkah. Minimal? 5.000 langkah. Kalau Anda Bapak Ibu dalam under pressure Bapak Ibu 10.000 langkah. 10.000? Antara 30 menit, 1 jam tergantung berapa cepat Anda jalan. Jalan cepat Bapak Ibu, itu hormon kebahagiaannya keluar. Kemudian bilang angkat beban penting enggak? Penting. Tapi Bapak Ibu kalau Anda angkat beban sampai under pressure, hormon stresnya keluar banyak sekali. Nah caranya gimana? Salah satunya olahraga yang dianggap paling bagus adalah peregangan. Adalah apa Bapak Ibu? Peregangan. Yo sambil duduk Bapak Ibu ngolet dulu tangan ke atas, katakan iya. Nah ngoleh ke samping, sampingnya 3 kali, ke belakang katakan yang mesra, melengkung ke depan katakan yang mesra, oh yes baby. Nah enak? Nah kasih anugerah kita Bapak Ibu, Anda ngolet-ngolet, otot-otot terbentuk Bapak Ibu, halal saja, boleh ngolet? Boleh? Ada banyak Bapak Ibu yang menganggap bahwa meeting di kemudian hari itu bukan duduk doang Bapak Ibu, meetingnya di treadmill, Jos? Nah, itu nanti akan lebih efektif Bapak Ibu, otaknya lebih cerah, hormon kebahagiaannya lebih dahsyat dan Anda lebih bahagia. Setuju? Setuju. Oke, tolong gerak-gerak dulu dong Bapak Ibu, minimal gerak-gerak. Nah, ini. Nah, berikutnya Bapak Ibu, sekarang keberapa? 6. Yang ke-6 Bapak Ibu adalah spend money. Nah, Ibu ini bilang tentu saja ya gitu ya. Bagi Ibu, perkawinan itu adalah workshop Bu ya. Suaminya suruh work Bapak Ibu, istrinya suruh shop. Ya nih, celaka gini gitu ya. Ya memang betul Bapak Ibu kalau spend money, tapi ada 3 level. Ada berapa level? 3. Satu, kalau Anda spend money keluar uang untuk beli barang-barang, kebahagiaannya cuma bertahan hitung hari Bapak Ibu. Hitung menit, hitung hari. Kalau beli barang happy, pulang lupa barangnya di mana. Nah ini Bapak Ibu. Berikutnya Bapak Ibu, yang kedua, spend money Bapak Ibu untuk experience. Spend money untuk mengalami. Ternyata menurut survei dari Harvard ini, Anda punya duit sama-sama misalnya sekian ratus juta. Daripada Anda beli mobil Bapak Ibu, yes Anda tetap bahagia Bapak Ibu mobilnya ada. Tapi biasanya 2 bulan, 3 bulan kebahagiaan sudah hilang. Anda lebih baik keliling Eropa katanya. Kalau Anda keliling Eropa Bapak Ibu, Anda pulang Bapak Ibu setiap ingat di Eropa. Langsung lebih bahagia, lebih lama Bapak Ibu. Tapi level 3 yang terbaik Bapak Ibu, ketika Anda spend money pro sosial. Spend money pro sosial. Ketika Anda menyumbangkan Bapak Ibu something ikhlas Bapak Ibu, Anda dianugerahi, jos enak sekali.
Kok sudah gini ada yang nanya, Pak kalau gitu nyumbang harus ikhlas. Enggak Bapak Ibu, nyumbang enggak harus ikhlas. Anda ngomong nyumbang harus ikhlas itu kan alasan supaya nyumbangnya dikit toh. Nah ini wajah-wajah penyumbang dikit-dikit nih, ayo mana ayo. Nah, Bapak Ibu sesuaikan dengan aturan agama Anda masing-masing Bapak Ibu. Tentu saja Anda spend money-nya Bapak Ibu yang untuk nyumbang tadi. Kalau Anda Anda melakukan yuk. Anda apa? Bukan hanya sekedar nyumbang Bapak Ibu, tapi ikut aktivitasnya Bapak Ibu. Tentu saja kan Anda lebih bahagia dan itu lebih long lasting. Dan ada yang bilang, ngasih tangan kanan, tangan kiri enggak usah tahu. Ya susah Bapak Ibu, kan harus disembunyiin enggak bisa Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu, enggak Bapak Ibu, ada yang lebih Bapak Ibu. Dan enggak boleh itu kalau Anda ngasih untuk nyombong, enggak boleh. Tapi yang paling bagus Bapak Ibu, tangan kanan ngasih, ngajak tangan kiri sekalian. Setuju? Setuju. Berarti Anda bukan nyombong tapi melainkan menginspirasikan orang. Jos? Dan setiap Anda ingat Bapak Ibu, Anda akan merasa, oh I feel so good. Nah ini Bapak Ibu yang ke-6, sekarang yang ke-7, sekarang yang ke-7. Kebahagiaan kita akan timbul Bapak Ibu ketika kita melakukan yang kita sudah ahli. Melakukan kita yang sudah ahli. Begitu saya baca buku ini Bapak Ibu, saya dulu ahli potret Bapak Ibu. Dulu saya ahli mancing, saya dulu ahli tenis meja Bapak Ibu gitu ya. Tapi semuanya saya kembalikan Bapak Ibu. Sekarang saya ambil waktu Bapak Ibu untuk motret lagi Bapak Ibu. Saya mancing lagi Bapak Ibu. Saya tenis meja lagi Bapak Ibu. And I feel so good. Karena saya sudah ahli di bidang tersebut, tidak perlu ngulangi. Jadi Anda lakukan yang Anda ahli. Oke, siapa yang belajar sesuatu yang bermanfaat? Angkat tangan katakan saya. Oke, tolong berdiri dulu semua. Yes. Sekarang Bapak Ibu, hidup hanya sekali. Hiduplah dengan dahsyat. 1, 2, 3, go. Boleh minta semangatnya? Nyanyi bareng dari kami WRSM Band. Kenapa hal ini selalu saja terjadi padaku? Selimuti bayang gelap yang saat ini menyesatkan aku. Entah apa yang aku perbuat hingga aku bisa terlepas dari khayalan yang bisa membawaku ke dalam kesengsaraan yang tak ada akhirnya. Adakah jalan yang bisa membawaku keluar dari ini semua? Gembong, kasih tepuk tangan saudara. Wow, yeah, wow, hidup hanya sekali. Hiduplah dengan. Berikan tos kanan kiri katakan Anda dahsyat, Anda dahsyat. Silakan duduk sambil katakan saya mbahnya dahsyat. Oke. Nah, setelah kita bahas 7 cara bahagia ala Harvard, kita buka sesi tanya jawab. Apa yang menjadi kegalauan Anda? Silakan di-share, siapa tahu bisa ditambah jadi lebih galau lagi. Ya, ya ketawa dong ya. Oke, silakan. Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Tanya. Wow, dia yang paling bergairah. Silakan. Yuk. Selamat malam, saya Franz Genova, seorang financial register Sweden. Pak, dari Bapak sudah menjelaskan 7 cara bahagia menurut Harvard.
Maaf sebelumnya, menurut saya cara ini terlihat naif. Apakah dengan olahraga masalah bisa langsung hilang? Apakah dengan memberi masalah juga langsung bisa hilang dan kita juga langsung bisa bahagia? Ibu. Dia tidak mau memberi dengan alasan saya memberi juga masalahnya masih ada Bapak Ibu. Nah, ini mau pelit nih. Nah. Bukan begitu Pak Tung, maksud saya apakah setelah kita memberi atau olahraga, bila kita teringat masalah itu kita bagaimana? Sedih lagi atau gimana gitu loh? Kan setelah olahraga, pas olahraga mungkin hilang, tapi setelah olahraga bagaimana? Kalau teringat lagi. Ini pertanyaan gini Pak, kalau saya miskin, apakah dengan olahraga saya terus tambah kaya begitu ya? Apakah dengan memberi tambah kaya? Iya gitu ya, karena mendadak ada karma baiknya gitu ya. Oke, kasih tepuk tangan dong, Terima kasih Pak. Suara. Kasih suara, yeay. Nah kali ini 7 cara resep bahagia ini. Walaupun cara ini ketika Anda saya memberi, apakah dengan demikian masalah saya terus selesai? Enggak. Tapi Anda mendadak jauh lebih tenang, hormon kebahagiaannya lebih ada. Mendadak Anda bisa menanggapi dan memikirkan, memecahkan masalah yang Anda hadapi tadi dengan lebih baik. Ketika lebih baik, dengan lebih gembira, lebih tenang, mana yang memecahkan masalah Anda dengan lebih baik? Anda panik, sedih, stres, atau Anda kalem dengan bahagia, Anda lebih objektif? Kira-kira objektif yang mana? Lebih yang stres atau yang tenang? Yang tenang. Orang yang panik atau yang bahagia? Bahagia. Tentu saja kalau kita bahagia, tentu saja kita akan membuat kita lebih sukses dalam menghadapi masalah. Itulah yang diungkap oleh Harvard ini. Jadi tetap harus dicari strateginya. Jadi tentu saja kita terus harus meningkatkan diri, bukan hanya sekedar bahagia, tapi terus menerima apa adanya, pasrah, jadi bersyukur, yes, happy, tapi tidak maju kan, ya tidak nyaman. Kasih tepuk tangan dong. Kasih suara, yeay. Wow. Siapa yang tanya lagi? Yo, tanya. Wih. Wow. Ya, ini sebentar. Junior sabar. Ini senior. Oke. Silakan Ibu dan sebutkan berapa muda Anda. Nama saya Ibu Setiarini. Usia saya 70 tahun dengan 3 orang cucu. Wow. Bukan umurnya tua 70 tahun tapi baru 70 tahun. Jadi saya sarankan Bu, ulang tahun ke depan jadi 69, oke? Ya, terima kasih. 70 tahun besok tambah muda dan 69 tahun depan lagi 68 gitu ya. Iya. Seperti mama saya tahun depan 65 itu. Jadi sebetulnya 75 kurang itu jadi awet muda gitu ya. Iya. Oke, silakan Ibu. Jadi umur tidak membuat orang itu menjadi lebih tidak bersemangat. Ya. Oh, ini yes. Jadi dari pelajaran yang saya dapat dari Pak Tung tadi, ada 7 cara untuk bahagia. Seberapa banyak dari 7 cara itu minimal harus dilengkapi sehingga rasa kebahagiaan itu akan timbul. Misalnya, kalau orang tinggal di ada lingkungan itu menentukan juga, tadi saya dengar, kalau memang dia itu di lingkungan yang kumuh, apakah kemungkinan itu persentase tinggi untuk tidak bahagia itu tadi. Karena saya perhatikan banyak orang yang tinggal di daerah-daerah demikian. Kalau maksudnya Ibu ini sudah seperti itu Ibu? Ya, kira-kira berapa, pilihkan berapa biji dari 7 tadi. Oh, berapa biji? Oke, ya. Ya. Berapa item lah kira-kira begitu. Ya. Oke, kasih tepuk tangan dong, kasih suara. Yeay. Mari Bu Saname. Wow. Nah, ini kalau ditanya, kalau misalnya boleh milih tentu saja 77 dijalanin. Kita by design, yes, kapan Anda mau meditasi, kapan Anda mulai setting goal, kemudian kapan Anda mulai merubah lingkungan menjadi lingkungan yang lebih positif. Nah, tentu saja tidak semua lingkungan bisa membuat Anda bahagia, tapi ada yang menarik. Yang namanya bahagia itu ada satu kalimat yang menarik. Yang namanya bahagia itu sebetulnya bukan kondisi kok. Buktinya ada orang dengan kondisi yang sama tetap tidak bahagia. Sama-sama bagusnya tetap dia tidak bahagia. Tapi ada juga yang kondisinya sama-sama buruknya, dia sangat-sangat berbahagia. Jadi bahagia lebih terletak satu yang namanya cara hidup. Satu yang namanya apa? Cara hidup. Jadi di dalam diri kita Bapak Ibu cara memberi arti. Cara memberi arti terhadap lingkungannya Bapak Ibu sehingga dia bahagia. Saya cerita 2 minggu yang lalu ada orang yang ditahan, ditelanjangin segala macam di Jerman sana karena camp Yahudi, terus kemudian cuma ditato, makanannya tidak dikasih, kurus kering. Ketika dia ngawasin Bapak Ibu, kenapa kok orang ini bisa bahagia? Padahal sama-sama digebukin, sama-sama tidak ada harapan, tunggu kamar gas.
Kenapa kok ini masih bisa senyum, masih bisa bahagia? Ketika ditanya, ternyata tadi dia punya harapan. Dia bilang, kenapa sih kamu kok gitu? Oh iya, kalau saya sedih, saya bilang, saya pikirin, anak saya di luar sana, saya punya anak, saya harus ketemu dan saya harus keluar hidup dari sini. Nah kemudian yang dilakukan oleh orang ini Bapak Ibu. Orang ini melakukan satu yang namanya, pada dia telanjang, ada sampah semuanya, dia ada sobekan Bapak Ibu kartu pos yang gambar Golden Gate. Gambar jembatan di San Francisco sana. Kemudian dia gambarin orang Bapak Ibu, gambar orang biasa, dia dan anaknya, karena dia sendiri juga punya anak perempuan. Ketika dia miss Bapak Ibu, dia cuma imajinasi, Bapak Ibu, dia visualisasi, I will be there. Dia waktu setting goal itu aja, saya akan berdiri di jembatan Golden Gate di sini, menyaksikan jembatan dengan anak saya perempuan. Padahal dia dalam kondisi tidak ada harapan. Tapi ternyata dia tetap bisa bahagia, hanya dengan sekedar punya impian tadi. Jadi saran saya Bapak Ibu di sini, jangan sekali-sekali cabut harapan orang. Karena bisa jadi hanya itu yang dia miliki. Setuju? Setuju. Dahsyat? Dahsyat. Jadi jawabannya kalau bisa 7 Bu, kenapa harus 1? Kita ya tidak bisa sambil bareng Bu, setelah meditasi sambil olahraga, meditasi olahraga gimana gitu ya. Sambil berbuat baik, itu sambil nyumbang sambil ya repot. Satu-satu di waktunya, satu-satu di waktunya. Tentu saja Bapak Ibu boleh spend money yang dimana membawa pro sosial tadi. Berikutnya juga Bapak Ibu benar-benar melakukan olahraga, jalan cepat dan ngolet. Dan apa Bapak Ibu? Ayo tarik nafas, ngolet semua, ayo ngolet lagi. Oh saya amati, yang tidak berani gini berarti keteknya bau. Ayo langsung berani, langsung otomatis. Pok gitu ya. Nah. Sekarang Bapak Ibu, siapa yang mau tanya lagi? Yo, tanya lagi, silahkan. Ada Bapak, ada Ibu Lelembut, silahkan. Oh ya, junior, silahkan. Selamat malam Pak Tung. Malam yang dahsyat. Saya Ike, ibu rumah tangga, pengusaha brownies gandum juga. Iya. Saya punya komunitas Indonesia Mompreneur. Indonesia Mompreneur. Jadi ibu-ibu jadi pengusaha, kasih tepuk tangan lu dong. Silakan. Anggotanya baru 4.600 Pak Tung. Wow. Oh salah. Jadi saya harus ngomong wow gitu. Harus, ya. Oh, ya. Ayo bilang wow. Silakan. Nah, mayoritas kebanyakan itu para mamah-mamah muda. Kita selalu ada sharing. Sebentar. Mahmud. Ya. Mama muda. Ya. Muda-muda sudah jadi mama. Bentar, ayo, siapa yang tanggung jawab nih? Ayo. Ayo, saya yang tanggung jawab nih. Ayo, wah. Jadi harus ada yang tanggung jawab. Yo, kita sudah membentuk lingkungan positif di situ. Jadi suka ada sharing dan lain-lain. Nah, kebanyakan dari para Mahmud tersebut itu suka sharing tanpa mereka sadari, mereka suka kena baby blues. Baby blues ini bayinya biru semua. Jadi maksudnya ini nangkep. Saya enggak. Habis melahirkan biasanya ibu-ibu ini suka dapat baby blues yang bikin mereka jadi stres luar biasa. Sindrom baby blues. Iya. Itu waktunya ada yang bisa 1 minggu, 2 minggu, ada yang sampai tahunan. Wow. Itu bisa mengakibatkan ASI-nya jadi keluarnya sedikit, malah sampai bisa berhenti. Nah, gimana caranya biar mengeluarkan ASI? Aduh, jangan tanya saya. Bukan. Jadi gimana caranya biar ibu-ibu mamah muda ini bahagia, baby bluesnya bisa hilang, agar kalau dia bahagia, produksi ASI lebih banyak, anak-anaknya jadi sehat, bahagia, Indonesia jadi lebih kuat. Betul sekali. Ya, banyak bagaimana sekali. Caranya? Ini sebelum saya bahas ini boleh? Boleh. Banyak sekali di Indonesia ini baru lahir tidak pernah disusuin oleh ibunya sendiri dengan sejuta alasan tadi. Terus kemudian dikasih susu sapi, betul? Besok kalau anak Anda pada waktu kelas 3 SD, kelas 4 SD suruh belajar, suruh kerjain PR, Anda mulai tahu siapa yang nyusuin, ya toh ya? Nah, Mahmud ini sebenarnya pengen banget menyusui. Hah? Ya. Maksudnya ASI-nya jadi banyak, tapi kadang ketidakbahagiaan itu stres luar biasa memang bisa menghentikan ASI, keluarnya ASI. Karena saya waktu itu ngalamin pada saat saya kena baby blues, untung waktu itu disupport full sama suami, akhirnya hilang. Cuma memang luar biasa pada saat saya bahagia, wah, sekali perah itu bisa 300 mili. Wow. Itu makanya kalau ibu-ibu gimana caranya nih? Anak-anaknya kan menurut penelitian katanya kalau anak yang
istilahnya susu ibu gitu ya, setahun lebih. 2 itu tahun. ternyata ya lebih pinter, lebih cerdas, imunnya lebih kuat. Betul. Dan lebih panjang umur, betul? Ke dokter cuma hanya Ya. imunisasi aja. Wih, oke. Ya. Kasih tepuk tangan dulu dong. Terima kasih pertanyaannya, Bu. Nah, sekarang begini, tentu saja silakan dipraktekkan. Saya bukan dokter, tapi boleh silakan dipraktekkan 7-7-nya. Jadi mulai meditasi juga boleh, kemudian mulai setting goal, terus kemudian Anda juga boleh kena matahari, boleh berjemur, saya enggak tahu gitu ya. Terus kemudian itu ada yang membuat lingkungan yang positif. Itu kalau satu manajer, dia sudah mulai tahu bahwa karyawannya sudah mulai pada waktu meeting sudah anggap ada keluar dulu. Disuruh keluar kena matahari, jalan, kemudian menghirup napas, dia sekaligus olahraga, kemudian masuk ternyata ide-idenya jauh lebih dahsyat. Dan tentu saja ibu-ibu silakan tetap peregangan dan olahraga. Kemudian juga kenapa tidak saling membantu? Ini maksudnya saling membantu itu begini Bapak Ibu. Ada orang yang fokus terhadap masalahnya sendiri. Karena dia fokus, dia merasa masalahnya yang paling heboh. Nah, kenapa tidak pada waktu dia punya masalah, dia bantu orang yang sama-sama punya masalah. Walaupun sama-sama punya masalah, kalau dia meluangkan waktu untuk membantu orang lain berbuat kebaikan, ada hormon-hormon kebaikan. Nah, silakan tantangan saya kepada dokter-dokter, tes sungguh-sungguh ibu-ibu yang baby blues tadi diserapkan 7 jurus bahagia ala Harvard University ini seperti apa. Sedemikian sehingga pada waktunya dites hormon kebahagiaan seperti apa. Dan semoga doa saya 7 ini betul-betul membantu Bapak Ibu semua jadi lebih bahagia. Setuju? Setuju. Setuju? Setuju. Yang setuju angkat tangan kanan. Masuk akal? Masuk akal. Yo, tempel ke dahiku saya, masuk akal. Das. Nah. Oke, berikutnya, pertanyaan berikutnya. Oke, siapa yang mau tanya? Tanya apapun, silakan. Silakan tanya. Wah, ini yang berdiri ini semangat ini. Wah, Anda kalah berdiri ini semangat. Tunjukkan semangat Anda. Silakan. Yang Nama, saya- sebutkan nama dan pertanyaannya. Maaf, nama saya Bram dari Jakarta. Silakan Pak Bram. Yang pertanyaannya, tadi Bapak berikan tentang memberi. Yes. Sekali memberi itu bertahan 1 hari. Nah, misalkan kalau kita mau memberi, tapi orang lain tersebut tidak mau menerima pemberian kita, itu gimana Pak? Saya terima Pak, nggak usah berikan orang lain, saya aja Pak. Sini. Gitu aja kok repot ya tuh ya. Ini misalkan soalnya saya pernah kejadian saya mau memberi sesuatu kepada teman saya karena saya anggap dia sudah berjasa besar pada saya. Saya memberikan dia sebuah kue gitu tapi dia nggak mau gitu. Dia sungkan gitu. Wah, sungkan atau ya cuman kue doang, kue bisa beli sendiri ya. Anda mengurangi jatahnya dia jangan-jangan. Nah, yo kenapa? Yo terus. Ya, jadi dia nggak mau menerima itu karena dia anggap itu saya itu sebagai hutang budi nantinya gitu Pak. Oke. Begitu pertanyaannya? Iya, itu saja. Kasih tepuk tangan dulu dong. Kasih tepuk tangan, kasih suara yeay. Kalau orang tidak mau ya sudah. Tapi sebetulnya begini Bapak Ibu. Anda kalau jadi penerima yang baik. Penerima yang baik. Bukan hanya sekedar pemberi yang baik. Kalau Anda penerima yang baik, Anda memberi kesempatan orang baik kepada Anda. Boleh atau boleh? Boleh. Kecuali dilarang secara undang-undang. Betul? Ada ucapan-ucapan terima kasih yang tidak boleh kita terima. Ada yang harus kita declare tergantung Anda anggota DPR atau bukan. Ya toh ya? Ya toh ya? Anda anggota DPR boleh terima ucapan terima kasih? Boleh. 3 triliun? Tidak boleh. Lo ucapan terima kasih lo, bukan suap lo. Nah sekarang begini Bapak Ibu, kalau dia tidak mau ya enggak apa-apa, kita akan bantu dia dari sudut yang lain. Kebaikan itu Bapak Ibu tidak perlu kepada orang yang lebih miskin, tidak perlu kepada orang yang lebih miskin. Anda tetap bisa kok baik sama semua orang, boleh? Boleh. Misalnya Anda senyum, Anda melakukan saya senang sekali Pak, wow, boleh tahu Pak namanya Pak siapa? Pak Risnaldi, aduh saya senang sekali Pak, senyum Anda indah, saya senang sekali. Nah ketika Anda mengucapkan sesuatu hal Bapak Ibu, dengan tulus, dengan hal ini Bapak Ibu, kepada siapapun, siapapun, tidak harus berupa barang Pak, berupa sikap, berupa waktu, berupa perhatian, itu adalah merupakan satu yang namanya kebaikan. Dan alangkah baiknya kita expand kebaikan kita, maksudnya expand itu lebih Bapak Ibu, bukan hanya ceritanya yang sudah terbiasa, melainkan by design kita membuat kebiasaan-kebiasaan baru yang betul-betul Bapak Ibu adalah kebaikan-kebaikan baru. Siapa yang di sini mau Bapak Ibu secara sadar
mendesain hari kebaikan Anda Bapak Ibu dan kebaikan-kebaikan yang di luar yang pernah Anda lakukan walaupun itu sederhana. Siapa yang mau angkat-angkat saya? Saya beri contoh Bapak Ibu. Saya pernah dengar cerita dari Richard Tan. Dari siapa? Richard Tan pada waktu tour Bapak Ibu. Dia terpaksa dibisin-bisin Bapak Ibu karena tidak begitu nangkep bahasa Indonesia Bapak Ibu. Padahal dia bisa Bapak Ibu gitu ya. Satu hari Bapak Ibu dia naik mobil. Dia naik mobil. Pada waktu dia isi bensin Bapak Ibu, kalau di luar negeri itu isi bensin sendiri, selesai Bapak Ibu bayar di dalam. Waktu bayar di dalam Bapak Ibu, Richard Tan baru minum jus. Dia minum jus yang enak Bapak Ibu. Dia minum jus yang enak Bapak Ibu, mendadak yang ngomong is that nice gitu ya. Yang bayar kasir is that nice, dia bilang yes. Where you buy? Di sana no. Sekian kilo Bapak Ibu, 10 menit yang lalu. Kemudian dia, wow, it's so good. Kemudian Richard Tan Bapak Ibu membuat kebaikan kecil yang saya ingat seumur hidup. Apa yang dilakukan Richard Tan? Dia bilang selesai Bapak Ibu, dia nyetir kembali Bapak Ibu, 10 menit Bapak Ibu, beliin Bapak Ibu, bawa langsung Bapak Ibu dikasih. Jos. Sepanjang jalan Bapak Ibu, sekian ribu kilometer dia nyetir. Dahsyat. Tepuk tangan untuk Richard Tan dulu Bapak Ibu. Oke, sekarang siapa yang mau tanya lagi? Angkat tangan. Wah, ya, oke, yuk. Saya tidak berani Bapak Ibu. Ini jauh-jauh loh Bapak Ibu datang dari Singapura khusus mau nanyain saya. Boleh Bapak Ibu? Boleh. Oke, please stand up. Please ask your question in Indonesian language, okay? Okay. Well, my name is Richard Tan. I'm from Singapore. Atun, I'd like to ask you one important question, right? Now, tolong saya diterjemahin. ya, nangkep pura-pura aja ya, ayo. Okay, well, if my wife is unhappy, I cannot be happy. Even if I happy, I cannot be happy also. So my question to you is, how can I make my wife happy so that I can be happy? Waduh, pertanyaannya berat nih Bapak Ibu. Ampun dah ini langsung. That's all. Pertanyaannya Bapak Ibu yang bagi tidak bisa bahasa Inggris, saya juga tolong diterjemahkan. Bapak Ibu pertanyaannya adalah kalau istri saya tidak happy, saya tidak bisa happy. Ya terang aja Bapak Ibu, kan di sebelah bantalnya dia bisa mati ke aku Bapak Ibu. Jadi wahai laki-laki angkat tangan, laki-laki angkat tangan. Yang tidak laki berarti perempuan. Ayo. Nah, Anda laki-laki kalau Anda salah satunya kepengen happy, harus membuat istri Anda happy. Itu suami yang dahsyat, betul? Betul? Nah, sama. I think your wife must come and attend my seminar lah. Ya. No. Bukan itu aja. Jadi tentu saja Bapak Ibu, ada satu cerita. There is one story that's a very good public speaker, John C. Maxwell. John C. Maxwell, one day Bapak Ibu, satu hari John C. Maxwell pada waktu pesta ulang tahun perkawinannya dia kesekian puluh dan semuanya sangat-sangat merasa bahwa ini tokoh masyarakat dan dia punya pengikut yang begitu banyaknya dan sangat-sangat bahagia. Dan pada saat itu Bapak Ibu, ketika dia di wawancara kemudian MC-nya nanya Bapak Ibu. MC-nya nanya, I will speak in Indonesian and you translate gitu ya. Nah kemudian Bapak Ibu, Indonesia Bapak Ibu, Indonesia gitu ya. Nah ternyata Bapak Ibu nih, pada waktu John C. Maxwell kemudian ditanya gimana resepnya, keluarganya harmonis sudah menikah sekian puluh tahun, yes, dia cerita-cerita gini, sekarang sudah masanya saya tanya kepada istrinya. Kemudian istrinya ditanya Bapak Ibu, apakah Anda selama ini menikah dengan John C. Maxwell Anda bahagia? Semua sorot Bapak Ibu, sekian ribu orang nyorot Bapak Ibu. Dan kemudian istrinya jawab, tidak, selama sekian puluh tahun menikah John C. Maxwell tidak pernah membuat saya bahagia. Wah, waktu itu Bapak Ibu katanya Bapak Ibu John C. Maxwell sudah merasa mau lari Bapak Ibu, mati ini Bapak Ibu, celaka Bapak Ibu. Waduh, dia under pressure Bapak Ibu. Kemudian semua menyorot Bapak Ibu, menunggu jawaban lagi Bapak Ibu. Mendadak istri John C. Maxwell ngomong begini, apapun yang dilakukan suami-suami tidak akan pernah bisa membuat istri bahagia. Saya bahagia karena saya menghendaki saya bahagia. Bukan John C. Maxwell kurang, dia adalah papa yang teladan, suami yang dahsyat luar biasa. Tapi saya bahagia karena itu tanggung jawab saya. Nah ini Bapak Ibu. Wahai ibu-ibu, wahai wanita angkat tangan. Mama muda, mama tua, mama-mamaan boleh silakan angkat tangan. Kalau Anda bahagia, betul Anda bisa suami Anda melakukan apapun dan Anda tetap tidak bahagia. Ya atau ya? Tentu saja bahagia adalah cara hidup. Bahagia adalah cara hidup. Dan ada yang suaminya aneh-aneh tetap aja istrinya bahagia. Ada?
Bukan masalah naif Bapak Ibu, dia terus membuat suaminya juga lebih baik dengan cara dia merubah dirinya dia sendiri. Inilah yang pelajaran yang didapat dari istri John C. Maxwell yang mengatakan bahwa kebahagiaan kita tanggung jawab diri kita masing-masing. Setuju? Setuju. Jadi lakukan 7 ini Bapak Ibu, tentu saja istri Anda akan jauh lebih bahagia. Ya atau ya? Ya atau ya? Oke, so I already answer, maybe I don't know satisfy you or not, but please satisfy please, oke lah ya, oke Bapak Ibu. Oke, siapa yang belajar sesuatu yang bermanfaat, angkat tangan saya. Tolong berdiri semua. Hidup hanya sekali. Hiduplah dengan. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semangat suara. Hidup hanya sekali. Hiduplah dengan dahsyat. Tepuk tangan Bapak Ibu. Berikan tos kanan kiri. Anda dahsyat, Anda dahsyat. Silakan duduk kembali. Silakan duduk Bapak Ibu, silakan duduk. Sekarang Bapak Ibu, banyak orang yang terus mau belajar. Hidup ini kunci sukses Bapak Ibu, learn and action. Learn and action. Dan Anda kalau belajar dari yang terbaik, tentu saja Anda akan mendapatkan ilmu-ilmu yang terbaik. Walaupun Anda harus belajar dari semua orang, tapi 80% waktunya harus curahkan belajar dari yang terbaik. Nah, ada orang Bapak Ibu, dia belajar keliling Indonesia, belajar Bapak Ibu dari siapapun. Termasuk belajar dari Tung Desem Waringin. Dia hadir di Master Breakthrough saya, ikut seluruh seminar saya Bapak Ibu. Ikut Business Revolution, Marketing Revolution, dan kemudian ikut Life Revolution, ikut Property Rates Revolution. Dan sekarang beliaunya sukses mengembangkan salon yang menjadi kelebihannya dia dan betul-betul merupakan panggilannya dia, yaitu salon muslimah. Mari kita saksikan video berikut ini. Kasih tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu. Muda, sukses, dan energik. Inilah tampilan pemilik salon muslimah Yulia. Bisnisnya yang tersebar di beberapa kota besar di tanah air diraihnya hanya dalam beberapa tahun pasca perkenalannya dengan Tung Desem Waringin. Ikut TDW itu di salon saya itu dulu masih 4 dan alhamdulillah sih sekarang kita udah ada 26 ya, malah udah ada 27 bulan ini. Jadi memang itu pun saya nggak semuanya dipraktekin. Mungkin kalau saya semuanya 100% atau 200% saya praktekin ilmunya TDW, wah bisa lebih dahsyat lagi gitu ya. Tapi dulu saya ingat banget selain dari jumlah outlet juga dia jago ngajarin kita untuk meningkatkan pendapatan per outlet. Itu saya yang terasa banget dari TDW di situ dulu. Faktor tambah dan faktor kali yang diajarkan Tung Desem Waringin dalam seminar-seminar yang diikutinya menantang Yulia untuk terus berinovasi dengan bisnisnya. Hingga kini bukan hanya sekedar memiliki bisnis kecantikan, tapi Yulia juga merambah bisnis turunannya dengan memproduksi produk-produk seperti sabun, hand body, hingga lulur. Ya, jadilah semua kebutuhan wanita untuk menjaga dan memelihara kecantikan kulitnya ini diproduksi dengan label Mo Ayu, merek yang menjadi brand produk Yulia. Ya, jadi kita memang di salon sendiri kan pasti ada produk-produk perawatan ya. Misalnya dia untuk massage, kita ada massage oil. Kemudian untuk lulur kita ada lulurnya sendiri. Dulunya kita disuplai sama supplier, tapi sekarang kita udah sebagian besar ya 80% yang memang kita produksi sendiri. Dan tahun ini kita juga launching untuk retail. Yang tadinya kita pakai internal, minyak massage, body lotion. Nah sekarang kita kemas juga yang memang kita untuk pelanggan kita. Urusan jatuh bangun dalam bisnis kini tidak lagi mengkhawatirkan Yulia yang telah menyelesaikan pendidikannya di sastra Jepang Universitas Indonesia beberapa tahun silam, karena ia yakin dengan konsultasi dan mentoring yang didapatnya dari sang guru,
bisnisnya akan terus tumbuh pesat, tidak hanya untuk dirinya, tapi juga membuka lapangan pekerjaan bagi banyak orang. Ya selain ucapan terima kasih pasti ya, itu sih saya berterima kasih banget sama Pak Tung. Saya juga kepengen Pak Tung tuh supaya selalu menjaga kesehatan. Kenapa? Supaya Pak Tung tuh bisa mengajarkan ke lebih banyak orang gitu loh, karena yang merasakan supaya lebih banyak orang lagi yang bisa berguru sama beliau. Karena saya sendiri udah merasakan sekali ya manfaat dari berguru dan take action dari Pak Tung. Jadi saya selalu doain Pak Tung, Bu Yani dan keluarganya supaya sehat selalu, dan yang paling penting tetap menginspirasi ya. Tepuk tangan lagi yang meriah, kasih suara ye. Tepuk tangan, kasih suara ye. Wow. Siapa yang terus mau belajar sehingga Anda jauh lebih sukses dibanding hari ini? Angkat tangan, katakan saya. Perkataan saya begini Bapak Ibu, knowing is nothing, tahu tidak ada gunanya. Applying what you know is everything. Ketika kita mempraktekkan yang kita tahu, itu adalah segalanya. Siapa yang mau belajar dan praktek segala ilmu yang sudah Anda pelajarin? Siapa yang mau angkat tangan, katakan saya. Anda akan jauh lebih sukses. Amin. Amin. Kesimpulannya begini Bapak Ibu, kebahagiaan kita lebih terletak dari cara hidup kita, bukan kondisi. Kalau saja suami saya seperti ini, dengan kondisi suaminya seperti itu, ada aja yang tetap tidak bahagia, ya atau ya? Ya. Tapi ada juga Bapak Ibu yang ketika Anda betul-betul meletakkan kebahagiaan dengan diri sendiri, Anda terus mau meditasi. Mau apa Bapak Ibu? Meditasi. Kemudian setting goal, kemudian setting goal. Yang kecil-kecil yang membuat Anda happy, baru setting goal aja sudah membuat Anda happy. Just? Kemudian Bapak Ibu, Anda berbuat kebaikan. Berbuat apa? Kebaikan. Entah nyeberangkan orang Bapak Ibu, kasih yang di luar dugaan Bapak Ibu, whatever Bapak Ibu, bantu A, bantu B Bapak Ibu, melakukan kebahagiaan, bahkan ada hari kebahagiaan. Bahkan ada hari kebahagiaan. Siapa yang mau membuat hari Bapak Ibu kebaikan sehingga Anda jauh lebih bahagia? Siapa yang mau katakan saya? Ini Bapak Ibu janji? Janji. Betul? Betul. Praktek? Praktek. Hari ini ya langsung baik-baik ke saya gitu ya semuanya. Ya kumpulin apalah gitulah apa ya gitu ya. Ya itulah baik, langsung praktek gitu ya. Kalau enggak pulang dari sini langsung berbuat baik. Boleh? Boleh. Nah, sekarang yang keempat. Yang keberapa? Kita harus menciptakan lingkungan positif. Lingkungan positif. Semaksimal mungkin Bapak Ibu dekat-dekatlah teman yang Anda ingin jadi. Siapa yang di sini kepingin Bapak Ibu penuh semangat? Angkat tangan. Saya. Pilih teman-teman yang lupa. Kalau yang loyo bagaimana? Boleh nggak saya bergaul? Boleh. Anda sebagai inspiratornya mereka. Boleh atau boleh? Boleh. Anda sebagai penyemangatnya mereka supaya mereka jadi semangat. Kalau mereka tidak bahagia Bapak Ibu, ajarkan juga sama hal-hal ini. Ilmu nancap salah satunya karena kita berani Bapak Ibu untuk sharing kepada orang lain. Pada waktu saya bilang 7, yang satu apa ya? Nah kemudian terpaksa kita baca lagi. Kalau kita baca lagi Bapak Ibu, kemudian kita sharing, tentu saja kita akan jauh lebih ingat. Siapa yang pulang mau sharing? Katakan saya. Nah berikutnya Bapak Ibu, Anda lingkungannya positif. Berikutnya yang kelima Bapak Ibu, olahraga. Yang kelima apa? Olahraga. Anda jalan cepat, jalan entah 30 menit, 50 menit, 1 jam Bapak Ibu, hormon-hormon kebahagiaannya kita akan timbul. Setelah Anda jalan cepat Bapak Ibu, berikutnya Bapak Ibu, Anda melakukan peregangan. Melakukan apa? Peregangan. Nih, apalagi yang wajah-wajah stres. Nah, ini wajah-wajah tampang-tampang stres. Ayo, nah, ayo meregang. Meregang, ayo meregang. Katakan, terima kasih Tuhan. Tarik nafas, hembuskan. Oh yeah. Enak? Oke, lagi. Meregang lagi, setiap Anda bangun tidur, terus senyum. Katakan, terima kasih Tuhan. Oh yes. Seger? Bahkan ini boleh dikata obat sial Bapak Ibu. Maksudnya apa obat sial? Ada orang yang bangun Bapak Ibu, turun dari ranjang terantuk. Baru mandi Bapak Ibu, sampoan Bapak Ibu, airnya mati Bapak Ibu. Terus baru naik mobil Bapak Ibu, gembos bannya Bapak Ibu. Nah itu ada orang yang seperti itu. Salah satu obatnya Bapak Ibu, Anda terima kasih kepada Tuhan Bapak Ibu. Anda bersyukur, Anda ngolet Bapak Ibu, hormon-hormonnya tidak tahu kenapa Bapak Ibu. Mendadak otak kita di setel Bapak Ibu untuk nyari kebaikan Bapak Ibu. Boleh? Jos? Dahsyat? Berikutnya Bapak Ibu adalah spend money. Adalah apa? Spend money.
tentu saja spend money banyak sekali, khususnya tadi ibu-ibu ya, gitu ya, spend money seneng gitu ya. I think your wife you must give a lot of money and ask her to spend money. Happy ya, oke. Tapi spend money-nya Bapak Ibu bukan hanya satu Bapak Ibu yang hanya buy things atau beli barang. Buy things kebahagiaannya hanya sebentar. Nah, ternyata yang lebih lama Bapak Ibu kalau experience. Kalau apa? Mengalami Bapak Ibu. Anda nice dinner Bapak Ibu. Nonton opera Bapak Ibu, nonton TDW show Bapak Ibu. Ini kan experience ya toh ya. Nontonnya jangan cuma lolo gitu, ikut angkat tangan, ikut begini. Walaupun pemirsa di rumah juga harus ikut. Setuju? Setuju. Gini Bapak Ibu. Nah, yang pada waktu Anda spend money tentu saja yang pro sosial. Yang pro? Bukan hanya sekedar nyumbang Bapak Ibu, tapi Anda ikut terlibat dari kegiatannya, Anda akan jauh lebih bahagia. Kemudian lakukan yang Anda ahli. Apa yang Anda sudah pernah ahli? Ahli baca puisi. Nah kalau yang di sini ngomong, Pak, kalau saya ahlinya mencela orang, ya mencela orang, mencela. Jangan dong, Anda ahli yang positif gitu ya. Nah berikutnya Bapak Ibu, nah dalam kesempatan ini saya juga mau berbuat kebaikan yang kecil, boleh? Boleh. Jadi untuk semua peserta di sini, saya akan kasih CD saya. The greatest secret for greatest success. The greatest secret for greatest success. Nah ini Bapak Ibu ada 7 hukum alam. Tolong tangan kanan begini semua. Ada 3 hal yang abadi. Ada berapa hal yang abadi? 1 adalah perubahan itu sendiri. 1 adalah apa? Perubahan sendiri. Yang kedua Bapak Ibu adalah Tuhan. Yang kedua adalah apa? Tuhan adalah abadi Bapak Ibu. Yang ketiga hukum alam ciptaan Tuhan. Yang ketiga apa? Hukum alam ciptaan Tuhan. Seperti gravitasi Bapak Ibu dilempar ke atas turun ke bawah. Selama masih ada gravitasi berarti ini abadi. Nah untuk itu Bapak Ibu kalau kita mau menghadapi perubahan, kita ingin sukses, Bapak Ibu pelajarin Bapak Ibu, pegang iman Anda tetap. Kalau Anda menghadapi perubahan yang abadi, pegang 2 yang abadi berikutnya. Pegang iman Anda Bapak Ibu, dan kemudian yang kedua pegang hukum-hukum alam ciptaan Tuhan. Siapa yang mau dapat ini? Angkat tangan katakan saya. Nah sekarang pemirsa, kalau Anda di dalam rumah, Anda kepengen mendapatkan CD saya, gampang. Caranya bagaimana? Bagi 30 pertama yang Anda tweet, sekali lagi, yang Anda tweet dan mention saya di @tungdewe, tentu saja Anda harus follow saya. Saya akan hubungin Anda secara direct message bahwa saya minta alamatnya, terus kemudian akan saya kirim gratis. 30 yang beruntung yang Anda nge-tweet acara ini, sehingga nanti saya juga akan retweet juga, dan Anda akan saya hubungi direct message dan Anda akan saya kasih ini. Semoga bermanfaat, silakan berdiri semua. Hidup hanya sekali. Hiduplah dengan